Halo semua, berjumpa lagi di Summary Daily Bible School dan kali ini akan membahas mengenai hasil diskusi Righteousness by Faith berdasarkan Genesis 15 ayat 6. Jadi dikatakan, "And he, which is Abraham, believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness." Jadi dia percaya dan diperhitungkan righteousness. Dan di sini kata pentingnya adalah counted atau diperhitungkan. Nah, diperhitungkan righteousness itu artinya tidak righteous. Karena untuk diperhitungkan itu adalah dia righteous walaupun sebenarnya tidak. Artinya yang counted atau yang memperhitungkan itu adalah yang melihat righteous. Artinya yang diperhitungkan itu dia tidak lihat righteous, tapi yang memperhitungkan itulah yang melihat bahwa dia righteous, bahwa orang yang dinyatakan itu righteous. Dan percaya atau belief itu adalah pintu gerbangnya dari righteousness-nya. Jadi paling penting itu di counted, dan untuk di counted perlu lewat percaya. Jadi pintu gerbang itu sudah dianggap masuk walaupun dia masih langkah pertama, sehingga perlu continue. Nah, kenapa di beginning sudah di counted padahal dia belum di end? Jawabannya karena yang perhitungkan itu the beginning and the end. Revelation 1 ayat 8. Jadi ketika percaya itu sebenarnya pintu gerbang yang walaupun perlu continue, tapi dengan langkah pertama percaya sudah dia dianggap sampai di end. Karena Christ is the end of the law for righteousness. The end itu artinya dia lengkap secara perfect, secara sepenuhnya. Jadi every step you are righteous itu di setiap langkah kamu dinyatakan righteous dengan catatan kamu in Christ. If I am in Christ, sebagaimana Kristus, demikian juga saya diperhitungkan righteousness. Jadi tidak pernah ada jeda untuk Yesusnya, tidak ada. Nah, kalau kita ke kisah Petrus, waktu dia berjalan di atas air, langkah pertamanya dia sudah melangkah. Dan Kristus masih ada, tapi karena dia tidak percaya, dia tenggelam. Dan langkah pertama itu sudah bisa berjalan di atas air, tapi dia perlu continue. Dan bisakah dia dibilang percaya atau dinyatakan percaya kalau dia tidak mau melangkah? Tentu tidak. Dan dia tidak bisa diperhitungkan apa-apa sebelum dengar kata come. Jadi kata come itulah yang pisahkan dia righteous atau tidak. Nah, pertanyaannya, setelah dia mendengar kata come, dia righteous. Dari mana kita tahu? Kita bisa menggunakan Matius 5 ayat 27 dan 28 bahwa seseorang bisa dinyatakan berdosa walaupun belum melakukannya, tetapi sudah melakukan pelanggaran hukumnya di dalam pikiran. Demikian juga percaya. Dia bisa percaya walaupun dia belum melakukan atau belum melangkah, atau dari kisah Petrus belum berjalan di atas air. Jadi kita dari segi manusia bisa melihat seseorang righteous berdasarkan apa yang dia lakukan, walaupun bisa saja orangnya hipokrit atau munafik. Dan kalau dari sudut pandang Tuhan, Tuhan bisa baca isi hati di mana itu sesuai dengan Pengkhotbah 12 ayat 14. Nah, kita kembali ke Kejadian 15 ayat 5 bahwa Tuhan menyuruh Abraham dan Tuhan yang membawa Abraham keluar dan untuk melihat langit. Kalau kita mau lihat penyebabnya kenapa ada ayat 5, kita perlu lihat ke ayat 3 dan 4 bahwa Tuhan tidak memberikan benih kepada Abraham. Dan ada yang lahir di rumahnya Abraham, namun bukan dari bowelsnya atau perutnya, atau bukan yang keluar dari rumahnya, dari perutnya Abraham. Artinya tidak bisa dibilang dialah yang akan menerima warisan karena dia bukan keluar dari Abraham. Lalu kita lihat lagi di ayat 2. Dikatakan,
bahwa yang lahir di rumahnya Abraham itu adalah anak daripada hambanya Abraham. Dan inilah yang Abraham tanyakan kepada Tuhan, apakah dia yang akan menerima warisannya. Nah, kita tahu Tuhan bilang bukan, karena yang akan menerima warisannya perlu dari DNA-nya Abraham. Kita ke ayat 1, di situ dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Abram dan berkata, "Jangan takut Abram, bahwa akulah," di mana aku ini adalah Tuhan, dia punya shield dan thy exceeding great reward. Apa artinya Tuhan itu sebagai rewardnya Abraham? Jadi kita perlu mengerti artinya reward dan perlu melihat konteksnya. Artinya Tuhanlah rewardnya Abraham, dan selain Tuhan bukan rewardnya Abraham. Di Kejadian 15 ayat 2 bahwa Abraham mau menerima reward tapi tidak ada anak. Artinya rewardnya itu adalah anaknya. Nah, kita coba gabungkan bersama-sama. Tuhan katakan, "I am your reward." Lalu Abraham katakan, anak adalah reward. Artinya untuk ada anak di mana selain I am itu bukan reward. Artinya selain I am bukan reward. Artinya anak adalah I am. Nah, ini kita simpulkan secara value, walaupun bisa saja tidak masuk akal. Jadi apa artinya I am thy reward? Apa artinya saya adalah kamu punya reward? Nah, kalau anak itu adalah I am, di mana Abraham minta anak dan Tuhan Yesus bilang I am thy great reward, artinya Tuhan tidak memberikan I am atau Tuhan tidak memberikan anak. Namun Yesus adalah rewardnya, di mana ini adalah Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada Abraham. Artinya Abraham bilang kepada Tuhan bahwa kamu tidak berikan I am kepada saya, karena I am yang adalah reward adalah anak. Tapi ada Eliezer dan Tuhan katakan kamu punya reward itu harus keluar dari tubuh kamu, di mana reward yang perlu keluar adalah I am. Artinya I am atau dia punya reward harus berada di dalam tubuh kamu, karena keluar dari tubuh kamu ini harus ada di dalam kamu. Nah, kalau Eliezer tuh hanya ada di luar kamu. Pertanyaannya, apakah ada di dalam diri Abraham sendiri kemampuan untuk hitung bintang? Jawabannya tidak. Artinya hanya kalau I am atau Tuhan Yesus yang sedang berbicara kepada Abraham itu berada di dalam Abraham, baru bisa hitung bintangnya. Jadi waktu Abraham lihat ke langit, sebenarnya yang bisa hitung dia punya bintang adalah I am. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Kalau I am berada di dalam Abraham, keturunan kamu akan sebanyak itu. Artinya untuk diperhitungkan righteous, Abraham percaya bahwa Tuhan yang buat sebanyak itu. Saat Abraham percaya, dia katakan Tuhan yang bisa. Saat dia percaya, dia di pintu gerbang. Apakah dia perlu sampai di end of faith baru Yesus bisa bekerja? Jawabannya tidak. Karena saat percaya, Tuhan bisa untuk Abraham. Walaupun sebelum percaya, Tuhan sebenarnya bisa. Tapi Tuhan bisa untuk Abraham baru saat Abraham percaya. Artinya untuk Abraham ini adalah penting. Karena Tuhan selalu bisa, tapi Tuhan bisa untuk Abraham adalah saat Abraham percaya. Nah, Abraham tidak righteous, namun Tuhan Yesuslah yang righteous. Dan dia akan buktikan Tuhan Yesus righteous saat Isaac lahir. Jadi
bukti yang Abraham ungkapkan. Dan Abraham tahu dia punya konsepnya, bahwa yang dari luar Abraham itu yang perlu ada di dalam Abraham sehingga dia dinyatakan righteous. Dan yang perlu ada di dalam Abraham adalah I am. Dan kalau kita gabungkan dengan cerita Adam bisa menjadi living soul, Adam bisa menjadi makhluk yang hidup karena nafas kehidupan berada dalam Abraham. Jadi kalau hanya dari tanah yang akan jadi Abraham, tidak bisa keluar makhluk hidup dari situ. Tapi perlu ada nafas dulu yang masuk ke dalam sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi perlu ada I am yang adalah the breath, baru bisa ada yang keluar dari kamu, yaitu living soul. Dan kalau kita gabung dengan cerita Abraham adalah Isaac. Ketika I am yang kalau diparalelkan dengan Abraham adalah the breath of life, baru bisa keluar yang dari Abraham. Artinya Alkitab dari Genesis sampai Revelation bicara tentang the cross, the covenant, dan Christ. Inilah summary kita kali ini.